Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Randy Almaheri Adi Pratama, di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Atau kalau biasanya kita kuliah itu singkatannya AOK. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer, terutama di bagian komponen komputer. Nah, komponen komputer atau pondasi sebuah komputer seperti yang udah kita tahu bersama, komputer ini kan bakal jadi sarana untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, suatu komputer ini bisa berjalan dengan baik tentu memiliki dasar atau pondasi untuk membangunnya. Nah, sehubungan dengan itu, pondasi dari sebuah komputer ini terbagi jadi 3 komponen utama, yaitu pertama ada hardware. Ya, ada hardware, kemudian ada software, kemudian yang terakhir ada brandware. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki peranan yang berbeda sesuai tugasnya masing-masing. Nah, dengan bekerja sama, 3 pondasi ini nanti bisa menopang mekanisme kerja secara full dari sebuah komputer sehingga bisa berjalan dengan semestinya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat disentuh atau diraba secara langsung oleh manusia, dengan kata lain memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Ya. Nah, hardware sendiri memiliki beragam fungsi yang mendukung sistem komputer agar berjalan sesuai dengan semestinya. Kemampuan lain dari hardware itu sering disebut dengan instruction set, yang berarti sebuah perangkat keras yang dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan oleh pengguna. Karenanya, hardware mengerti bahasa perintah tersebut, maka hardware dapat melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh penggunanya, atau dengan kata lain, user. Nah, perintah-perintah tersebut tidak dapat berjalan begitu saja. Ada yang mengontrol dan memoderator sebuah komputer agar bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Oke, contohnya, misal untuk contoh-contoh hardware ya, ini kita punya sebuah monitor ya, bisa LED, UHD TV dan lain-lain. Kemudian ada lagi mouse ya. Kemudian ada apa lagi? Ada keyboard dan ada mikrofonnya. Kemudian ada apa lagi? Ada printer ya, baik itu printer laser untuk mencetak di media kertas ya, sampai kepada printer 3 dimensi ya, yang bisa mencetak objek lebih real. Oke, kita lanjut lagi, ada software. Software atau perangkat lunak adalah perangkat yang terdiri dari instruksi-instruksi atau program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pengguna. Dengan begitu, software juga dapat berarti suatu data yang terdapat pada komputer yang memiliki format tertentu lalu disimpan secara digital di dalam komputer. Program, data, dan instruksi di dalam software yang disimpan dalam komputer itu berbentuk angka-angka ya, angka-angka biner 0 dan 1, serta bahasa pemrograman lain yang dimengerti oleh komputer. Kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih kompleks sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Nah, untuk menciptakan sebuah software, seseorang harus mampu menguasai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman inilah yang kemudian dibentuk berdasarkan algoritma, ide, logika, dan instruksi dari si pembuatnya. Setelah ragam instruksi ditulis atau diketik, langkah selanjutnya adalah kita kompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi sebuah kode yang dapat dimengerti oleh si hardware komputer tadi. Oke. Adapun contoh dari software diantaranya yaitu pertama ada sistem operasi. Di sini contohnya ada Windows, ada Mac OS, ada Linux ya. Kemudian ada program aplikasi, contohnya kalau di sini ada sebuah paket Office dari Microsoft ataupun dari LibreOffice ataupun dari keluaran dari Adobe. Jadi ada Photoshop, Encore, After Effects ya, dan yang lain-lain. Dari Office ada yang Excel, ada Word, ada PowerPoint, begitu juga Libre ya. Nah, kemudian ada program utilitas atau program bantu ya, fungsinya ya untuk
secara utilitas kita sehari-hari menggunakan komputer. Ada sisi cleaner untuk membersihkan file-file sampah, ada apa sebagai antivirus, ada Norton Ghost untuk ghosting sistem operasi, kemudian ada Kaspersky. Oke, kita lanjut brainware. Nah, kalau brainware di sini atau perangkat manusianya adalah seseorang yang mengoperasikan hardware dan software untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain. Jadi intinya seorang yang bisa tanpa brainware, komputer juga tidak bisa bekerja. Demikian halnya dengan hardware yang membutuhkan software. Intinya, 3 komponen utama ini akan saling bekerja sama dan saling berketergantungan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada contoh-contoh brainware. Contohnya apa aja sih kalau brainware? Kemudian ada administrator, yaitu orang yang mampu mengatur sistem kerja, urutan, dan pengelolaan data sampai dengan outputnya. Kemudian ada programmer, yaitu orang yang membuat sebuah program seperti software untuk kemudian bisa digunakan oleh user atau administrator. Kemudian ada sistem analis, orang yang membuat cetak biru skema global sistem program untuk dikerjakan oleh programmer. Kemudian yang terakhir ada teknisi, yaitu orang yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan perawatan dan perbaikan terhadap sistem komputer yang mengalami kerusakan. Oke, nah jadi hardware, software, dan brainware itu saling berkaitan, saling bekerja sama, dan saling membutuhkan. Ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan untuk menghasilkan mekanisme kerja yang optimal atau benda yang tidak berguna, bahkan tidak bisa apa-apa, sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Perpaduan dari hardware dan software kemudian menghasilkan komputer yang memiliki ragam fungsi yang siap digunakan. Jadi intinya, brainware juga memiliki peranan yang sama pentingnya dengan hardware dan software. Ketiga komponen ini jika dipadukan maka akan menghasilkan komputer yang memiliki fungsionalitas kerja sehingga dapat bermanfaat bagi penggunanya. Baik itu hardware, software, maupun brainware memiliki peranan dan tugasnya masing-masing. Ketiga komponen ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bekerja sama untuk menghasilkan komputer yang dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih. Sekian aja penjelasannya hari ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.